Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Zahraini Nurdevrinda Putri dari Prodi Farmasi Politeknik Kesehatan TNI AU Adi Sucipto dengan NIM 202100010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dan CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik. Sebelum kita masuk ke penjelasan, mungkin teman-teman semua sudah mengetahui mengenai apa itu CPOB sih. CPOB sendiri singkatannya adalah cara pembuatan obat yang baik. CPOB itu berkaitan dengan obat. Apa sih obat itu? Obat itu merupakan zat atau paduan bahan yang sudah tercampur yang dapat merubah atau mengakibatkan fisiologis atau psikologis organisme yang berubah. Jadi kalau kita sakit, tentu kita membutuhkan obat untuk mencegah atau mengobati dari penyakit tersebut. CPOB sendiri merupakan cara pembuatan obat atau paduan bahan yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan bahan itu, obat yang dihasilkan itu terjamin dan sesuai dengan persyaratannya. Apakah CPOB itu memiliki badan usaha atau tempat untuk melakukan pembuatan obat? Ya, ada badan usaha yang diizinkan untuk melakukan pembuatannya, yaitu disebut dengan industri farmasi. Jadi di situ obat dihasilkan atau diproduksi dengan baik agar menjamin kualitas dari obat tersebut. Jadi setelah obat itu diuji dan dibuat, itu akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut merupakan dokumen sah yang menjadi bukti bahwa obat tersebut layak dan baik untuk dikonsumsi. Gitu. Selain itu, ada juga prinsip dari CPOB. Prinsip dari CPOB atau prinsip dari cara pembuatan obat yang baik, yaitu untuk menjamin obat tersebut telah dibuat dengan konsisten dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi tidak sembarang ya teman-teman untuk obat itu. Jadi pembuatan obat itu tidak sembarangan dan semua itu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Adapun aspek atau poin-poin penting dari CPOB sendiri itu ada 12. Di antaranya yang pertama yaitu manajemen mutu, personalita atau personalisa. Yang selanjutnya, yang ketiga itu bangunan dan sarana penunjang. Yang keempat itu peralatan. Kelima sanitasi. Selanjutnya itu produksi, pengawasan mutu, audit mutu, penanganan keluhan terhadap produk dan produk kembali, penarikan kembali produk tersebut, dokumentasi, pembuatan dan analisis kesehatan, kualifikasi dan validasi. Itu merupakan aspek penting dalam CPOB. Jadi CPOB sendiri itu cara pembuatan obat yang benar itu harus memenuhi dari aspek-aspek tersebut. Jadi obat itu bisa dikatakan baik apabila sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Tidak sembarang obat yang dibuatkan. Semua itu sesuai dengan bahan dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di sana. Lanjut untuk CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik. CPKB berkaitan dengan kosmetik. Tentu saja teman-teman atau kaum perempuan mungkin sudah tidak asing dengan namanya kosmetik. Kosmetik tuh sangat penting bukan ya, untuk perawatan muka atau wajah, lalu dari rambut, kuku dan lain sebagainya. Tapi apakah teman-teman tahu kosmetik itu apa sih? Kosmetik itu merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh seperti halnya rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, gigi, dan lainnya. Kosmetik sendiri bisa berupa bedak, minyak
rambut, minyak wangi, parfum, dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh bagi kita, apalagi para remaja sekarang. Kosmetik juga perpaduan bahannya tidak sembarangan atau tidak sembarangan. Jadi dia sesuai dengan ketetapan, sama dengan tadi obat juga dibuat itu sesuai dengan peraturan atau ketetapan yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu. Dan seperti halnya tadi, pada obat itu ada badan usaha yang diizinkan untuk melakukan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Itu disebut dengan industri farmasi, sedangkan untuk kosmetika disebut dengan industri kosmetik. Jadi di situ kosmetik dibuat sesuai dengan alurnya, sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di situ sudah tertuliskan peraturannya seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi untuk kosmetik pembuatannya sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun aspek pokok dari CPKB diantaranya yaitu sistem manajemen mutu, ketentuan umum, lalu personalia, bangunan fasilitas, peralatan, sanitasi, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit mutu, penyimpanan, kontrak produksi dan pengajian, serta penanganan keluhan dan penarikan produk. Sama halnya bukan dengan aspek dari CPOB sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa CPOB itu merupakan singkatan dari cara pembuatan obat yang baik, yang dimana industri farmasi merupakan badan usaha yang diizinkan untuk melakukan pembuatan obat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki 12 aspek. Sedangkan untuk CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh, seperti halnya bagian rambut, lalu wajah, tangan, dan lain sebagainya. CPKB sendiri memiliki badan usaha yang diizinkan untuk melakukan pembuatan kosmetik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan usaha tersebut disebut dengan industri kosmetik. Dan CPKB sendiri memiliki 13 aspek pokok yang sudah tadi saya sebutkan. Jadi itulah kesimpulan yang bisa saya simpulkan pada penjelasan saya di video ini. Mohon maaf jika saya memiliki banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvito dari Prodi Farmasi semester 3 yang beranggotakan kelompok Zahraini dan saya sendiri, Salvito. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CPOTB. CPOTB sendiri merupakan dokumen sah yang dapat menjadi bukti bahwa industri atau perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis CPOTB dalam membuat sediaan obat tradisional. Regulasi yang mengatur penerapan CPOTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 07 tentang kewajiban pelaku usaha. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105 Ayat 2 mengenai sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar atau persyaratan yang diperlukan.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 006 Tahun 2012 Industri dan Usaha Obat Tradisional, Pasal 35, tentang 1. Pembuatan obat tradisional wajib memenuhi pedoman CP/OTB yang ditetapkan Menteri. 2. Ketentuan mengenai penerapan CP/OTB dalam pembuatan obat tradisional ditetapkan dengan peraturan kepada Badan. Dasar hukum mengenai dasar hukum CP/OTB yaitu yang pertama per BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan atau pasal 27 ayat 03 dalam hal UKOD atau UMOD belum dapat memenuhi persyaratan CP/OTB secara menyeluruh. UKOD dan UMOD dapat mengajukan sertifikat CP/OTB bertahap. Dasar hukum yang kedua yaitu BPOM nomor 34 tahun 2018 tentang CP/OTB atau